Bismillah di awal kata alhamdulillah segala puji. Maaf aku pinta dan mudah-mudahan senantiasa diberi disusun 10 dari ditakwakan kepalonan 1 diucapkan lutut nan 2 kepada segala niat mamak saratu dan sanak kasadualahnya nan mamak nang gadang basa batua suluh bendang dalam negari saratu sanak di saudara nan mamak nan adu kini ko diibaratkan batang dan tujuannya cewang ke langit akanya cukam ke bumi dahannya tampe jo daunnya rimbun tampe rang bagan tua daunnya rimbun tampe orang bata dua kapanehan bata dua kehujanan dan batang sandaran bagian berarti sandaran gandang dan berini diminta sekali kawa beribu kalian pun dihimpun sambah kasadualahan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa lan nusyrik bi rabbina ahada wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula wa la syari'ata ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulillahi wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qalahu aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Mambana berdua di Panglangko, mohon maaf jadi keturusan bahasa Minang ini ya, mohon maaf sekali kepada sanak saudara Handai Tolan yang ada di Palembang nih. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci lagi Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Salawat salam senantiasa tersajikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat dalam ridha Allah hingga sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Engkau sana-sana kesadalahnya ke semuanya, terutama ahlul bait, ahli rumah, selaku ahli alek silangan bapangka karakok dan dipadimjon. Apalagi yang Abi omong ini. Ya pokoknya sebagai si yang punya hajat, yang punya alek, alhamdulillah telah dinikahkan pada kesempatan kali ini putra dari Bapak Putri ya, putri dari Bapak Edi Dong Sultan Rajameh, Angku Sultan Rajameh, yaitu putrinya bernama Susilawati apa ya? Ya, alhamdulillah, dan bersandingan dengan suaminya yang sekarang ini Angling. Bersandingan dengan Angling Darmo. Hah? Dharma. Angling Dharma. Nah itu. Alhamdulillah dapat orang Jawa mungkin. Hah? Orang mana? Campur aduk ya. Orang campur aduk. Pokoknya orang gado-gado, campur sari anaknya ya. Dan campur aduk lah, campur sari. Dan sekarang berhubung dapat orang Minang, perempuannya itu kok nan laki saya namanya jadi orang Semando si Kohan itu nyo dapet
kok ketek nan banamo nan gadang bagalah. Dapatlah gelar dia di sini. Kalau di perkuliahan gelarnya ada sarjananya. Nah kalau menikah dia sudah jadi khalifah buat istrinya, dia jadi imam buat istrinya, maka digelarilah. Sekarang ini gelarnya ini nama sekarang ada Sultan Mudo. Tadi ternyata Abi sedikit kaget ya, karena berhubung Abi juga tokoh adat, selain ulama ya tokoh adat Abi ini. Jadi agak sedikit kaget karena yang ngasih mengumumkan gelarnya itu adalah Bapak Ali Umar Hamzah selaku ketua perumahan orang Minang, bukan gitu ya. Agak kaget juga gitu. Sultan lagi, aduh, ya Sultan Mudo. Dikira mau ini gelarnya Sultan Palembang kan. Ternyata Sultan Mudo ya. Alhamdulillah. Itu yang ngasih mamanya pasti ya. Mamanya ya. Lihat ada mamanya si Koma. Ada ya. Cuma siapa mak? Alhamdulillah. Datu Asia mana? Raja Ame. Siapa? Rajo? Oh, Datu Marun Sakti. Nah, Sakti itu orang itu mah. Tapi yang mau tidak ibunya tuh mah. Iya, Sakti itu orangnya. Nah, tuh. Perkenalkan Ambo Pak. Galadai Ambo kok Sultan Sakti. Sakti juga tibonya mah. Alhamdulillah. Ya. Itu langsung tipe dari mana? Dari asal Pak? Mana tuh? Bukit Tinggi. Alhamdulillah. Dari Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi itu nanti karena orang tuh jam gadang. Ya, jam gadang dengan Resiano di rumah Japang. Bukit Tinggi. Alhamdulillah dengan izin Allah kembali lagi balik ke bahasa Indonesia, karena kalau Abi ngomong Palembang biasanya belok ke bahasa Minang. Susah juga Abi bilang ini ngomong bahasa Palembang ini. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita jadi saling kenal mengenal. Dalam Al-Qur'an dijelaskan wa ja'ala bainakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalau kita diciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa, tadi juga Angling Dharma campur sari gabung dengan orang Minang, ya jadi satu sama lain saling berkenalan. Di sini juga banyak orang Palembang saling berkenalan kita, alhamdulillah. Dan ini sudah menjadikan suatu upaya dalam rangka menjalankan perintah Allah, yaitu bersuku-suku berbangsa-bangsa saling kenal mengenal. Ternyata lebih dari itu, dapat dari mula saling kenal mengenal, maka disatukanlah dua insan, tidak lanjuti dengan bersatunya dua insan, sehingga pada hari ini telah dinikahkan, alhamdulillah, bujang dan gadis kita. Semoga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala selain keluarganya Sakinah Mawaddah Warahmah, melahirkan juga pasangan zuriyah yang saleh-salehah. Dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, zuriyahnya juga melimpah. Ya, sebagai umat Rasulullah SAW zuriyahnya melimpah. Mungkin nanti ada 12 anaknya, kita kan nggak tahu ya. Nah, bisa jadilah begitu. Ya, sanak-sanak saudara, pada kesempatan kali ini juga saya Abi Hilman ingin menyampaikan sekedar apalah ya, pituah ya, sekedar pitaruah untuk sanak kita, terutama Marapulai do anak Daro, bahwa yang namanya rumah tangga yang memang wajib diikuti, ditauladani adalah rumah tangganya Rasulullah SAW. Kamu perhatikan rumah tangga beliau ini, rumah tangga yang selembut-lembutnya rumah tangga, karena beliau dapat menjadi imam yang selembut-lembutnya. Ketika beliau berusia 25 tahun, dapatlah itu seorang istri, seorang sayyidah, orang bangsawan, yaitu Sayyidah atau Ibunda Khadijah binti Khuwailid, Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Maharnya waktu itu adalah 20, menurut sejarahnya ya, dari Qasasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir menyatakan maharnya itu adalah 20 ekor unta dulu itu. Kalau dihitung-hitung sekarang ini katanya sampailah mungkin karena anak unta. So, kalau untanya yang langsung yang sudah jadi itu mahal sekali, itu sampailah kepada 20 juta.
Jadi, dan ini beragam. Waktu istri beliau yang pertama ini memang tidak pernah dimadu. Dari segi panggilan pun beliau ini luar biasa sangat menghormati istrinya. Salah satu cirinya, beliau itu selalu memanggil istrinya dengan kalimat ya habibi atau ya habibati, wahai kekasihku tercinta. Itu beliau panggil begitu. Jadi Rasulullah SAW begitu menghormati istrinya, bukan karena kekayaan hartanya, karena di masa perjuangan Islam, istri beliau Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu menghabiskan segala-galanya untuk perjuangan Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Sehingga yang tadinya beliau kaya menjadi miskin. Kenapa? Karena mempersembahkan hartanya di jalan Allah melalui perjuangan suaminya, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itu seorang istri yang baik memang seperti itu. Dan sebetulnya kalau mau, Ibunda Khadijah ini mesti meminta mahar yang sangat mahal, mas kawinnya mesti mahal. Tapi ternyata tidak demikian. Ibunda Khadijah walaupun kaya raya tapi sangat sederhana hidupnya. Dan beliau menerima Rasulullah SAW sebagai suaminya karena keagungan akhlaknya, karena keindahan budi pekertinya, karena kasih sayangnya, karena loyalitasnya dalam memperbuat apa saja demi umat. Beliau waktu itu belum jadi rasul, baru nabi saja. Tapi tanda-tandanya sudah diketahui oleh banyak orang, termasuk oleh Ibunda Khadijah. Nah, makanya beliau melamar Rasulullah SAW melalui pamannya beliau, Abu Thalib. Kenapa kok dilamar? Ya karena memang waktu itu syariatnya demikian. Rasulullah SAW itu memang dikagumi dan ditikahi oleh Ibunda Khadijah. Ketika perjuangan Islam pun, di awal perjuangan Islam, Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira, maka Ibunda Khadijah itu tampil sebagai orang yang menenangkan Rasulullah SAW di ketakutan. Waktu Rasulullah menyerukan zammiluni, wahai selimutilah aku, wahai orang terhormat selimutilah aku. Bahasanya luar biasa. Dalam arti betul-betul beliau ini sangat menghargai istrinya, karena istrinya paling kuat mendampingi Rasulullah dalam berdakwah. Nah, makanya Abi amanahkan melalui kisah singkat ini kepada keduanya, binalah rumah tanggamu dengan ajaran Islam. Binalah rumah tanggamu dengan aturan-aturan yang Allah ridhoi. Alhamdulillah, kamu berdua bersyukur karena sudah nikah. Karena masih banyak yang belum nikah. Dua-dua ada juga. Nah, masih banyak. Jangan ada juga. Ya, tapi masih banyak yang belum nikah. Bujang gadis apa lagi? Maka bersyukurlah kamu semua karena dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh keberkahan ini. Sebab ini penting ini ya. Ini sangat penting. Dalam setiap kelompok orang yang dimasukkan ke neraka, laki-lakinya cuma 1, perempuannya 50. Loh, kenapa begitu? Kok banyak sekali penghuni neraka? Ada 2 faktor ya dari kaum wanita. Kenapa wanita itu kok 50 orang masuk neraka, yang 1 orang laki-laki? Ada faktornya, 2. Yang pertama, wanita itu sudah menikah tapi tidak bersyukur. Serba salah laki-laki itu menghadapi wanita. Kalau laki-laki itu pulangnya kesiangan, pasti dimarahi. Kenapa kamu pulang siang-siang? Kalau pulangnya kemalaman, pasti dimarahi. Kenapa kamu pulang kemalaman? Kalau bilang misalnya hari ini bisnis lagi kurang baik, wajib lagi sepi, kenapa kamu itu goblok sekali cari uang? Kalau seumpamanya laki-lakinya itu pulang bawa kebanyakan uang, ngambil di mana kamu? Merampok di mana? Serba salah jadi laki-laki itu. Belum lagi nanti di yaumil akhir, laki-laki itu harus nanggung dosanya sendiri, disidang atas dosanya sendiri, kemudian disidang juga atas dosa istrinya, disidang juga atas dosa anak-anaknya. Makanya kalau yang mau kawin lagi, mau nambah bini, Pak Bosin,
Kalau mau nambah bini, itu mikir lagi. Artinya makin banyak dosa orang-orang yang kita tanggung. Kalau nambah bini itu, ya, jangan ingat enaknya aja nambah bini itu. Pertanggungjawabannya itu repot di hadapan Tuhan. Rasulullah SAW saja nikah lagi itu setelah Bunda Khadijah wafat, dan sibuk beliau mengayomi istri-istrinya yang 9 orang itu. Pencemburu, ya, istrinya cemburuan. Rasulullah pernah ada kejadian begini. Ada seorang istri, ya, ada seorang istri namanya Ummu Sofia, itu datang kepada ini lagi kunjungan ke rumahnya Ibunda Aisyah, Ummu Aisyah, ya, datang. Ketika